Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah, bunda, di video ke-21 kita sudah berkisah tentang pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy selama 3 tahun, yang dilakukan terhadap orang-orang Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim. Setelah pemboikotan itu dibatalkan, maka kali ini kita akan berkisah tentang utusan Quraisy yang terakhir untuk menemui paman Rasulullah, Abu Thalib. Abu Thalib, ingat, masih belum mengucapkan kalimat syahadat. Nah, di dalam cerita ini nanti sebenarnya sangat seru sekali, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan satu kalimat saja untuk mereka ucapkan, maka seluruh bangsa Arab akan mereka kuasai, tanpa menurunkan martabat mereka, justru akan semakin mulia di kalangan masyarakat Arab secara keseluruhan. Satu kalimat apa itu? Mari kita dengarkan kisahnya. Utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat pemboikotan lalu berbuat seperti biasanya, melakukan aktivitas seperti biasanya maksudnya. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah tidak mengusik masalah pemboikotan, toh mereka masih tetap melancarkan tekanan terhadap orang-orang muslim dan menghalangi orang dari jalan Allah. Abu Thalib sendiri masih melindungi anak saudaranya, masih melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi usianya yang sudah uzur, yaitu lebih 80 tahun, ditambah lagi penderitaan dan kesulitan yang harus dijalani sebelum itu selama masa pemboikotan, membuat badannya lemas dan tulang-tulangnya serasa mau lepas dari sendi-sendinya. Selang hanya beberapa bulan setelah pemboikotan itu, dia pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy merasa takut terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab jika berbuat yang tidak-tidak terhadap anak saudaranya setelah Abu Thalib meninggal dunia. Maka dari itu, mereka mengirim utusan sekali lagi, dan ini merupakan utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Adik-adik, Ibnu Ishaq
dan lain-lainnya menuturkan, tatkala Abu Thalib sakit dan orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaannya, mereka pun saling kasak-kusuk. Sesungguhnya Hamzah dan Umar sudah masuk Islam, sementara masalah Muhammad sudah menyebar di seluruh kabilah Quraisy. Kirimlah utusan kepada Abu Thalib agar dia bisa menerima imbalan tertentu dari anak saudaranya, dan dia harus menyerahkan dirinya kepada kita. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman jika urusannya mencundangi kita. Dalam lafaz lain disebutkan, mereka berkata, kita khawatir orang tua ini meninggal. Lalu bangsa Arab mencela kita karena kita berbuat sesuatu terhadap anak saudaranya. Atau mereka akan berkata, orang-orang Quraisy sengaja menelantarkan Abu Thalib, dan setelah itu meninggal mereka bisa berbuat semaunya terhadap anak saudaranya. Para utusan itu mendatangi tempat Abu Thalib dan berdialog dengannya. Mereka terdiri dari para pemuka kaumnya, seperti Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan masih banyak lainnya yang jumlahnya kira-kira ada 25 orang. Wahai Abu Thalib, kami tahu kedudukanmu di tengah kami, dan engkau juga tahu mengapa kami datang kali ini. Keadaanmu membuat kami cemas. Engkau juga tahu apa yang terjadi di antara kami dan anak saudaramu. Panggillah dia, ambil apapun dari kami untuk diberikan kepadanya, dan engkau harus menyerahkan urusan dirinya kepada kami, agar dia berhenti mengganggu kami dan kami bisa menghentikan tindakannya, membiarkan kami dan agama kami. Maka Abu Thalib mengirim utusan untuk memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau tiba, Abu Thalib berkata, wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul karena kamu. Mereka hendak memberi sesuatu kepadamu dan mereka hendak mengambil yang lain darimu. Lalu Abu Thalib memberikan kepada beliau apa yang mereka tawarkan, tanpa ada pemihakan kepada salah satu pihak. Beliau bersabda kepada mereka, apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kata saja yang kalian ucapkan? Niscaya kalian akan merajai bangsa Arab dan non-Arab pun akan tunduk kepada kalian. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau bersabda kepada Abu Thalib, aku ingin agar mereka sudi mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata-kata itu semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan orang-orang non-Arab akan menyerahkan pajak kepada mereka. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau bersabda, wahai paman, apakah engkau tidak mau mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih baik bagi mereka? Engkau hendak menyeru mereka kepada apa? Tanya Abu Thalib. Aku hendak mengajak mereka agar mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata itu seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka bisa merajai orang-orang non-Arab. Dalam lafaz riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, satu kata saja yang kalian ucapkan, maka kalian akan merajai seluruh bangsa Arab dan menundukkan orang-orang non-Arab. Para pemuka Quraisy tampak tercengang dan kebingungan setelah mendengar sabda beliau.
Mereka tidak tahu bagaimana cara menyanggah satu perkataan yang sangat telak ini. Apa satu kata yang engkau maksudkan itu? Tanya Abu Jahal. Demi bapakmu, kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipatnya. Beliau bersabda, kalian harus mengucapkan La ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain Dia. Mereka tepuk tangan setelah mendengarnya, lalu berkata, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sesungguhnya agamamu benar-benar aneh. Akhirnya mereka hanya bisa saling kasak kusuk. Demi Allah, orang ini tidak mau memberikan sedikit pun dari apa yang kalian kehendaki. Silahkan pergi dan pertahankan agama leluhur kalian hingga Allah membuat keputusan antara diri kalian dan dirinya. Setelah itu mereka pergi secara berpencar. Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 417-419 dan juga Tafhimul Quran jilid 4 halaman 316-318. Mukhtasar Siratir Rasul halaman 91. Tentang hal ini turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Shad ayat 1-7. Shad wal Qur'ani dzikri, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata hina manas, betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Wajibu, dan mereka heran, anja'ahum munzirun minhum, karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Wa qala al-kafiruna ha'adha sahirun kadzab, dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu ilah yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Wantaraqal mala'u minhum, dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, animshu wasbiru ala alihatikum, pergilah kalian dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kalian. In hadza la syai'un yurad, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. In hadza illa ikhtilaq, ini tentang mengisahkan Allah tidak lain hanyalah dusta dan diada-adakan. Quran surat Shad ayat 1 sampai dengan 7. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak lain dan tidak bukan
Karena jasa Abu Thalib paman Rasulullah yang belum sempat mengucapkan syahadat tapi membenarkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Sungguh Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah dibanding anak-anaknya sendiri, karena memang Rasulullah SAW berakhlak baik, berakhlak mulia, bahkan semenjak kecil. Mudah-mudahan bagi kita, bapak, ibu, ayah, bunda yang memiliki anak, mudah-mudahan Allah perbaiki akhlak dan adab anak-anak kita. Tentunya kita bermohon kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak dan adab kita terlebih dahulu sebagai orangnya. Lalu kemudian kita bermunajat selalu pada Allah agar menjaga keluarga kita. Semoga Allah tetap memberikan sakinah dan mawadah dan rahmah di keluarga kita. Selalu damai, tentram, tidak terjadi peperangan di antara anggota keluarga yang membuat terpecah belah sampai akhirnya bermusuhan. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati Allah, di video selanjutnya ke-23 nanti kita akan berkisah tentang 1 tahun yang membuat Rasulullah sangat berduka, yang disebut dengan Amul Huzni, yaitu dengan meninggalnya Abu Thalib, sang paman Rasulullah SAW yang sangat mencintai Nabi dan Nabi pun sangat mencintainya. Ya Allah, ya Rahman, jagalah paman-paman kami, bapak ibu kami, orang tua kami, agar selalu dalam ridha-Mu, sehat walafiat bagi yang masih hidup, dan Allah masukkan ke dalam orang-orang yang soleh sehingga tercabutlah azab kubur bagi mereka yang sudah meninggalkan kita semua. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Saya Ahmad Mustaghfirin Pare memohon maaf atas segala kekurangan. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.